Samarkan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah anak yang kau kasihi. Kami rasakan bagaikan umat Israel dalam lindungan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada anak Tuhan. Dan pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 dan ayat sampai ayat 34. Matius pasal 9 ayat 32 sampai ayat 34. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah lihat orang di Israel. Tapi orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu setan yang mengusir setan. Kita lihat ini, bagaimana firman Allah yang sangat menarik pagi ini. Kedua orang buta, dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dia membawa orang yang juga mengalami bisu. Artinya, seorang yang sudah ditolong Tuhan, seseorang sudah diberkati Tuhan, seorang yang sudah dibuka jalan buat Tuhan, orang itu juga mau menjadi berkat buat orang lain. Dia tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia sudah sembuh selesai, tidak. Tapi dia berusaha, jangan dia sembuh saja, tapi orang lain boleh mengalami penyembuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kalau orang lain ditolong, kalau dia sudah masa ditolong Tuhan, dia juga rindu orang ditolong oleh Tuhan. Artinya dia ingin jadi berkat. Banyak kali yang terjadi kehidupan manusia, setelah ditolong Tuhan, setelah diberkati Tuhan, lupa pada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi saudara bukan orang yang tidak ingat kebaikan Tuhan. Ternyata dua orang buta ini ingat kebaikan Tuhan. Dia merindukan orang yang bisu ini yang dirasa setan disembuhkan. Amin. Yang mengalami rasukan setan disembuhkan, sebagaimana ayat 32. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kedua orang buta itu, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Jadi dua orang itu sama-sama mendukung supaya orang yang bisu ini disembuhkan. Dua sehati. Ini juga mereka menjadi saluran berkat. Rindu menjadi saluran berkat. Berkat apa? Kesembuhan. Demikian hidup kita. Kalau saudara merasa ditolong Tuhan, telah diselesaikan persoalan saudara juga rindu mereka juga boleh ditolong. Apalagi saudara mengalami keselamatan, jangan hanya saudara diselamatkan, orang lain tidak diselamatkan. Kita juga rindu mereka boleh diselamatkan. Maka kita rindu seisi rumah boleh diselamatkan oleh seisi dunia manusia yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, menteraikan firman dalam hati kami dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri, berikan hikmat yang dari surga, dari semua tahap kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.